يأتي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدنا إلى السواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاض على قلوب عباد الله الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يحفظ علينا الإيمان والإسلام ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Melanjutkan kajian kita bersama sekaligus mudzakarah bersama, diskusi bersama tentang seputar kitab-kitab ulama-ulama kita, yang mana pada malam hari ini akan diisi oleh tuan guru kita kelas 2 aliyah, yaitu siapa ngaran ikam? Muhammad Rizqani Fadlan, yang akan dibaca kitab Yaqutun Nafis. Untuk mempersingkat waktu 20 menit kami berikan waktu kepada beliau, kepada guru kita Ananda Muhammad Rizqani Fadlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, serta yang kita hormati dan kita muliakan para dewan-dewan guru yang mengajar setia di pondok ini. Alhamdulillah, pada malam kali ini saya akan mencoba hal baru, membacakan kitab Yaqutun Nafis tentang berpuasa. Sebelum itu, berpuasa itu banyaklah, ada puasa Asyura dan lain-lainnya. Tapi saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang puasa yang di bulan Ramadan. Atau saya akan menceritakan sedikit keistimewaan di bulan Ramadan. Keistimewaan di bulan Ramadan itu tuh sangatlah banyak. Misalnya kita di dalam bulan Ramadan ini dapat banyak sekali mengerjakan sesuatu amal ibadah atau dapat memanennya. Istilahnya itu memfarming pahala lah. Lebih banyak pahalanya daripada bulan-bulan biasa. Dibandingkan bulan Ramadan ini lebih banyak. Dan yang kedua, kita diberi misi utama, yaitu adalah menahan hawa nafsu daripada makan, minum, dan nafsu syahwat. Ada juga misi tambahan, yaitu sering kita lakukan seperti ngabuburit atau mencari-cari takjil. Dan juga
ada misi yang paling spesial yang jarang ada di bulan-bulan yang lainnya, yaitu disebut special quest malam Lailatul Qadar. Jika kita dapat mengerjakan semua misi-misi tersebut, mungkin kita akan mendapatkan imbalan di akhirnya nanti, atau disebut final reward kalau di dalam game lah. Yaitu pada 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Daripada banyak basa-basi, saya akan lanjut membacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-shaumu, berpuasa. As-shaumu lugatan, berpuasa secara bahasa adalah al-imsaku, bertahan. Entah itu bertahan diri daripada hawa nafsu atau bertahan hidup daripada masa bebatuan. Istilahnya itu survival. Dan secara syariat itu adalah imsakun, bertahan anil muftirati, daripada sesuatu yang membatalkan, ala wajihin makhsusin, atas cara-cara yang dikhususkan yang nanti akan dibahas. Pembahasan pertama adalah syurutu wujubis shaum, syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa itu ada khamsatun, ada 5. Yang pertama al-islamu, Islam. Entah dia Islam dengan secara nasab dari keluarganya, yaitu abah dan mamanya itu adalah orang yang beragama Islam, maka dia juga mengikuti agama kedua orang tuanya. Atau dia itu Islam karena sebab mu'allab, yaitu membaca syahadat. Sebenarnya ini pengalaman ulun, banyak ulun ketemu orang-orang yang mu'allab, tapi kebanyakannya itu dia tuh lebih rajin beribadah daripada ulun sendiri. Wat taklifu, dan dia itu mukallaf, yakni balik dan berakal. Maksudnya balik itu adalah dia sudah melalui fase mimpi basah, atau kalau tidak dia mimpi basah, sudah mencapai usianya umur 15 tahun, sudah bisa disebut balik. Dan yang kedua itu adalah berakal. Dalam artian dia itu dapat membedakan suatu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan syarat wajib puasa yang ketiga adalah itoqotu, yaitu mampu menahan secara fisik atau secara agama. Maka tidak wajib atas orang yang mampu mengerjakan puasa. Ulun lupa. Al-itoqotu itu yakni artinya mampu, dalam artian mampu secara fisik maupun secara agama, dalam kurung syar'i. Maka berpuasa itu tidak wajib bagi seseorang yang tidak mampu melakukannya secara fisik, karena alasan dia sudah masuk usia lanjut atau memiliki penyakit yang tidak dapat diharap kesembuhannya. Apalah contoh yang sakitnya itu kada kawa diharap kesembuhannya? Ulun belum dapat lagi nah. Dan yang keempat itu syarat wajib berpuasa adalah as-sihatu, sehat. Sehat dalam artian wajib bagi orang yang sakit akan sebagai sakit yang membolehkan bagi tayamum. Selagi dia masih bisa tayamum, maka masih wajib dia berpuasa. Dan sekalipun adalah dia itu mampu pada zaman yang mendatang dengan bahwa diharap kesembuhannya. Misalkan dia ini bisi penyakit seperti luka-luka, padahal dia ini masih mampu aja untuk sholat atau berpuasa, dalam artian mampu untuk mengerjakan tayamum. Dan kemudian syarat wajib puasa yang kelima adalah al-iqomatu, bermukim, tidak bermusafir. Tidak wajib bagi orang yang melakukan perjalanan jauh dalam hitungan 80 km.
tidak wajib baginya itu menjalankan puasa ketika masih musafir. Jika dia sudah bermukim, maka wajib dia berpuasa. Arkanus shaumi, rukun-rukun berpuasa. Arkanus shaumi salah satu. Rukun-rukun berpuasa ada 3 macam. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat ini takrif atau pahaman definisi yang ulun dapatkan dari kitab Fathul Qorib ialah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bertujuan kepada sesuatu yang berhubungan dengan memperbuatnya. Misalnya kita ini hendak mengerjakan sesuatu, itu tuh kita harus menghubungkan dengan memperbuatnya. Misalkan kita hendak sholat, kita ini berniat hendak sholat, maka kita menghubungkan juga dengan pekerjaannya, yaitu sholat juga. Jangan kita berniat sholat malah kita hendak puasa. Wa tarkul muftirati, yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan ada banyak macam. Itu yaitu sesuatu yang masuk dari melalui rongga tubuh maupun dari mulut ataupun yang lainnya. Misalnya sesuatu yang masuk dari mulut adalah makanan, atau sesuatu yang masuk dalam hidung itu adalah mungkin jari-jari kita seorang hendak mengupil gisangnya semua. Ataupun masuk melalui mata, yaitu kita menggunakan insto. Banyakan main game lah malam-malam, sakit mata, paginya buka insto. Kemudian ada lagi sesuatu yang membatalkan tapi bukan melalui rongga. Misalkan inilah pengalaman ulun aja gini. Ulun nih lagi santai di rumah. Tiba-tiba ada tiba-tiba ada kawan mencet. Kan, ayo nah, kemana jago lah? Kantin, aku puasa jago. Ayo sudah, aku traktir. Mendengar kayak itulah, goyah iman ulun. Dan rukun yang ketiga adalah as-shaimu, orang yang berpuasa. Jika tidak ada orang yang berpuasa, maka tidak jadilah rukun-rukun berpuasa. Syurutu sihati shaum, syarat-syarat sah berpuasa. Syurutu sihati shaum arbaatun, syarat-syarat sah berpuasa itu ada 4. Yang pertama al-islamu, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Wal aklu, dan inya berakal. Yang tadi itu syarat wajib berpuasa balik dan berakal, tapi di sini adalah berakal. Jadi bagi orang yang belum balik itu kada sah berpuasanya. Kada tahu aja nih, puasanya sah kada nih. Tapi dia tuh wajib berpuasa karena dia sudah balik. Kalau belum balik, inya kada wajib puasa. Oh, berarti sah aja puasanya nih. Wannaqa'u, dan bersih atau suci minal haidi, daripada haid, wan nifasi, dan nifas. Ulun kada tahu, bukan ulun orangnya yang berhaid. Wal ilmu, dan mengetahui bikaunil waktu, dengan keadaan waktu qabilan, yang layak lisaumi, bagi berpuasa. Dengan bahwa kita ini mengetahui kapan masuknya waktu untuk berpuasa dan membatalkan puasa, yaitu berbuka puasa atau sahur. Lanjut, tema selanjutnya adalah sunanus shaumi, sunah-sunah berpuasa. Sunah-sunah berpuasa kasiratun, ada banyak. Minha, sebagian daripadanya takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Yakni ketika dia sudah yakin atau menyangka kuat telah tenggelamnya matahari
dengan petunjuk yang meyakinkan, maka bersegeralah dia membatalkan puasa. Dan takhirus suhuri, mengakhirkan waktu sahur, yaitu selama belum terjadi dalam keraguan tentang terbitnya fajar. Dalam artian jika dia sudah ragu masuk waktu subuh, maka sebaiknya berhenti demi kehati-hatian. Berhenti memakan maksudnya mungkin. Wal iftaru alat tamri, dan disunahkan juga berbuka dengan memakan kurma. Berpuasa dengan memakan kurma disunahkan. Berbuka puasa dengan memakan kurma disunahkan oleh Nabi. Tapi ulun belum mencari hadisnya. Berbuka puasa dengan kurma kayak apa? Tapi di sini ada footnote, maka jika dia lemah dalam artian lemah kada dapat memakan kurma atau kada dapat orang yang berjualan kurma, maka dibolehkan saja dia meminum air putih. Maka jika kada kawa jua minum air putih, minum atau makan yang manis-manisan seperti kismis atau madu. Wa iksarul Qur'ani, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an, yakni membaca di setiap tempat yang layak seperti masjid atau di dalam kamar ikam yang banyak setannya itu, atau ikam lagi jalan-jalan lo sambil membaca ayat Quran, mungkin boleh saja di situ membaca ayat Quran. Jangan membaca ayat Quran di dalam WC, di sebelah kawan menyahuti. Lanjut ya gini. Wassadaqatu fi Ramadana, dan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Sering inilah terjadi selama 15 hari kita berpuasa di pondok kita, banyak orang bersedekah kepada kita. Terima kasih ya pada yang membagikan pada kita lah. Dan tema selanjutnya makruhatus shaumi, makruh berpuasa, yaitu kasirotun, ada banyak. Sebagian daripadanya al-mubalaghatu fil madmadoti, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, wal istinsyaki. Istinsyaki ini menggosok hidung menggunakan air, Bang. Kayak mana berlebihannya lah, mungkin mengupil kayak tadi. Setumat ulun ambil ringkasannya. Berlebihan dalam berkumur-kumur dan membasuh bagian dalam hidung, bahkan berkumur-kumur secara berlebihan itu bisa menjadi haram pada puasa fardu jika dia mengetahui dari batas kebiasaannya bahwa dengan berlebihan itu air akan masuk ke rongganya. Wa zauqut ta'ami, dan mencicipi makanan. Maksudnya ini mencicipi rasa makanannya supaya kita tahu beracun kakak ada aja. Mencicipi makanan yakni merasakannya dengan lidah. Dalam pembahasan fikih puasa, maksudnya mencicipi rasa makanan seperti mengecek rasa asin, manis, atau matang dan lain-lain tanpa menelannya. Kalau ditelan ya Pak, batal puasanya dah. Biasanya dihukumi makruh jika tanpa keperluan, dan boleh jika ada hajat selama tidak ada yang masuk ke tenggorokan. Wal hijamatu, dan berbekam. Wamadgu, dan mengunyah seumpama al-ilki, getah atau permen karet. Mengunyah getah atau permen karet maksudnya mengunyah sesuatu yang tidak dimakan tetapi dikunyah di mulut. Hal ini biasanya disebut makruh bagi orang berpuasa jika tidak ada kebutuhan, karena bisa menimbulkan air liur yang bercampur rasa lalu tertelan sama saja seperti makanan. Mubtalatis shaumi, hal-hal yang membatalkan puasa. Ada asyara, ada 11. Dukhulu ainin, masuknya benda, ila ma yusamma jaufan, kepada sesuatu yang dinamakan rongga. Min manfazin maftuhin, daripada lubang yang terbuka seperti hidung, masuknya
hewan ke hidung hanyar tuh kita hendak mengeluarkannya susah kada dapat lah sakitnya teh. Wal qai'u dan muntah dalam artian muntahnya itu disengaja. Jika muntahnya kada sengaja seperti biasanya orang tuh hamil inya kada kuat menahannya hanya tuh inya muntah kada apa itu kada batal puasanya. Wal jima'u dan berjima. Wa khurujul maniyyi bimubasyaratin dan keluarnya supermi dengan sebab bersenang-senang bermesraan dengan syahwat beserta al-amdi bersengaja wal ikhtiyari dan sengaja wal ilmi dan mengetahui dengan bitahrimi dengan keharaman pada fil kulli pada setiap suatu pun wal jununu dan gila walau lahzatan sekalipun sekejap. Gila sekejap tuh membatalkan puasa padahal dianya kada sadarinya gila batalnya puasanya. Wasyukuru dan orang yang mabuk nih batal puasanya apalagi orang yang mabuk minum di siang hari batal puasanya itu. Wal igma'u dan epilepsi in ta'adda jika berulang-ulang epilepsinya itu bihima dengan keduanya dan sekalipun sebentar. Atau daripada sesuatu itu epilepsi jami'an nahari pada seluruh siang. Setiap siang inya kegilaan terus gila babi jar orang-orang tuh epilepsi itu. Wariddatu dan sebab murtad dia dapat batal puasa. Wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan. Dah habis dah stok ulun lah. Mungkin dapat di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya banyak kurangnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Rizqani Fadlan akan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi pengalaman bagi beliau dan ada manfaat untuk kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada kritikan ya, sangat banyak sekali ya, untuk Zikon. Cuma sebelum mengkritik kami hendak memberikan apresiasi dulu bahwa apa yang telah disampaikan, apa yang telah dibacakan di dalam kitab Yaqutun Nafis 80% harokat dan maknanya sudah benar. Kecuali tadi yang aku dapati satu mubtilatis saum dibaca mubtolat. Nah, ya. Mubtil isim fa'il yang membatalkan puasa. Kalau mubtolat yang dibatalkan. Nah, kemudian tadi juga banyak makna-makna yang ada beberapa sih nggak banyak makna-makna yang kurang tepat seperti igma. Nah, igma ini bukan sekedar epilepsi tetapi hilang kesadaran. Inta ada ini bukan sepanjang tapi tak ada itu sengaja mabuk ataupun igma pingsan hilang kesadaran dengan sebab kesengajaan. Nah, dan dari sebelumnya juga ada beberapa tapi aku kada ingat di mana titik-titik kesalahannya. Nah, semoga nanti diperbaiki di dalam mutolaahnya bahwa semua apa yang disampaikan itu harus memiliki pertanggungjawaban. Seperti tadi masalah kewajiban berpuasa dengan syarat sah puasa. Apa perbedaannya sehingga mengatakan orang yang belum balik tidak sah puasanya. Ini kan berbahaya. Lalu apa hukum orang yang belum balik berpuasa? Ya, jadi kita tadi ada membahas masalah syarat wajib puasa ini artinya orang yang memang wajib berpuasa. Ini orangnya. Kalau syarat sah puasa itu kriterianya yang dibahas adalah puasanya. Kamu mau membahas apa? Mau membahas puasanya atau membahas orangnya? Kalau membahas orangnya itu maksud ke wajib saum tadi. Makanya di sana ada taklif. Ya, kalau membahas puasanya
yaitu syarat sah puasa. Makanya di sana tidak ada taklif. Nanti di kelas tolong disimak baik-baik pembelajaran dari guru supaya nanti lebih paham dengan apa yang ingin disampaikan. Baik, kritikan yang pertama tentang bahasa. Nah, tolong nanti akan datang bahasanya diperbaiki. Arti diperbaiki di sini jangan sampai kita menggunakan bahasa mengajar atau mengisi kajian kalau di dalam ilmu berbicara, ya, public speaking kita ini, kemampuan kita berbicara di hadapan orang banyak ini harus menggunakan bahasa-bahasa pilihan. Nah, oleh karena itu aliyah itu kan tugasnya ulangan kenaikan kelas itu adalah membuat makalah, tidak lagi ulangan tanya jawab. Nah, disitulah kita ingin melatih supaya anak-anak yang lulus dari Nurul Mustafa ini harus bisa memiliki kemampuan public speaking. Artinya jangan sampai kita berbicara itu di hadapan publik seperti kita berbicara dengan rekan kita di samping, ngobrol. Itu tidak boleh. Ya, kita harus belajar bagaimana seperti para jurnalis menyampaikan berita, wartawan menyampaikan berita, bagaimana kita kalau disiarkan di dalam TV, bagaimana kita sebagai penyiar radio, bagaimana kita sebagai MC. Ini kan adalah bahasa-bahasa yang harus dipilih. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang lantang, kasar, atau bahasa-bahasa yang friendly. Artinya bahasa-bahasa tersebut hanya dapat kita ungkapkan di hadapan kawan, tetapi kalau diungkapkan di hadapan publik itu akan menghilangkan nilai dari adab kita, nilai daripada etika kita. Contoh, kita kalau menghadap kawan mungkin mau ngomong, oh itu tuh nggak bisa gitu, nggak boleh, nggak bisa. Ya, itu di hadapan kawan masih boleh ya. Wah, sholat itu, puasa itu kalau gitu nggak usah itu. Seperti pengalamanku tuh gini, tidak bisa. Kita kalau ngomong di hadapan kawan masih bisa seperti itu. Tapi kalau kita di hadapan presiden, di hadapan orang-orang yang tinggi, jabatan tinggi, otomatis kita harus menyusun bahasanya walaupun yang ingin disampaikan sama. Adapun hal seperti itu jika dilakukan bagi orang yang berpuasa maka tidak sah. Nah, itu kita bisa menyusun bahasa itu. Jangan to the point. Wah, orang yang misalnya mabuk itu mungkin, apalagi banyak mungkinnya. Ilmu itu pasti. Teoristik, ya. Teori itu bersifat pasti. Seperti rumus di dalam matematika. Jangan lagi membuat kata-kata mungkin di dalamnya. Nanti kalau salah dikoreksi kok. Ya, jangan lagi kita dalam memberikan hukum atau teori itu mungkin sah, mungkin tidak sah, mungkin ini artinya, jangan. Nah, itu sangat dilarang sekali dalam dunia ilmiah. Jadi kita harus bisa menyampaikan maksud kita dengan menggunakan bahasa yang rapi dan tertata, dan ini perlu latihan. Mungkin kita sudah lihat beberapa rekan-rekan kita di kelas yang sudah mulai berhasil mengungkapkan apa yang ingin disampaikan di khalayak orang umum dengan menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang tegas, bahasa yang lugas dan diresapi, dinikmati oleh para pendengar. Bagaimana latihannya guru? Nah, sering berbicara sendirian. Nanti latihannya seperti itu Zikon. Banyak-banyak berbicara sendiri. MC harus memilih bahasa yang terpilih. Kita berceramah juga harus memakai bahasa pilihan. Intinya kalau public speaking harus menggunakan bahasa yang sopan. Bukan bahasa friendly. Bahasa hanya yang dipakai ketika kita ngobrol dengan kawan, namun ketika kita ucapkan atau kita ngobrol didengar orang banyak, kita dikatakan orang yang tidak sopan. Nah, kemudian tadi juga kritikan yang kedua, ada menggunakan majas-majas atau kata-kata kiasan yang dimasukkan ke dunia game. Ya, seperti tadi ada buka puasa itu dikiaskan sebagai ngabuburit. Nah, itu tidak boleh. Sunat kita punya misi yang bagus seperti ngabuburit dengan apa tadi, sahur tadi ibaratnya tadi, itu tidak boleh karena ngabuburit itu haram. Napa min alamati husnil mar'i tarkuhu mala yakni, kan kayak itu kata Nabi. Termasuk keelokan keislaman seseorang
kata Nabi kita, itu tarkuhu malayakni. Orang tersebut meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ngabuburit dalam definisi kita itu nyantai keliling-keliling kampung pakai motor atau jalan kaki sambil nyari takjil. Itu adalah malayakni. Jadi kalau buka puasanya sunat, ngabuburitnya hukumnya haram. Apalagi kalau diniatkan buat lihat cewek-cewek, buat trek-trekan di jalan, itu hukumnya haram. Nah, itu jangan disamakan. Nah, apalagi kita ini memberikan suatu majas yang nantinya hanya dipahami oleh satu kalangan, itu tidak boleh. Karena kita senang dengan game, lalu kita ketika memberikan contoh semuanya ke game, tidak boleh. Karena bagaimanapun ya pendengar ini ingin mendengar ilmiah kita, bukan hobi kita. Ya, pendengar ingin mendengar keilmuan kita, bukan mendengar hobi kita. Jadi nanti mungkin ketika memberikan majas atau kata kiasan sesuatu yang tidak menurut hobi sendiri, tapi yang dipahami oleh orang banyak, apalagi yang sangat mereng-mereng. Nah, malam ini intinya zikon banyak minusnya. Ya, nanti mudah-mudahan akan datang di-upgrade, diperbaiki agar nanti ketika kelulusan zikon sudah siap untuk berbicara di hadapan publik. Artinya aku hanya bisa melatih dalam waktu-waktu seperti ini. Kalau di kelas kita sudah terpotong banyak mengkaji, menggali keilmuan yang ada di kitab, sehingga tidak ada prakteknya. Nah, jadi harapan kami guru-guru yang namanya orang sekolah, orang yang berpendidikan, ilmu yang mendasar dulu harus dibawa pulang. Apa itu yang mendasar? Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Apalagi? Allamal insana bil qalam. Kita ini pendidikan kita ini dua, iqra dengan bil qalam. Membaca artinya kita harus punya kemampuan berbicara di hadapan publik umum. Yang kedua bil qalam, bisa menulis. Inilah basic atau dasar yang harus dibawa pulang bagi orang yang pernah mengarungi dunia pendidikan. Orang enggak melihat kehebatan kita. Orang ketika lulus, melihat kita lulus hanya melihat bagaimana kita menyampaikan kata-kata dan bagaimana kita menulis atau mencatat sesuatu. Itulah basic yang harus dibawa pulang bagi orang yang pernah mengarungi pendidikan. Ikam alim fikih, hafal ini itu Quran hadis, tapi kemampuan public speaking dan tulisnya enggak bisa, ikam termasuk gagal dalam dunia pendidikan. Artinya ilmu ikam hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tidak dapat diambil manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah pondok pesantren kita di sini termasuk melatih bagaimana kita harus bisa berbicara di hadapan orang banyak, dan itu menjadi standar kewajiban kelulusan pondok pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini. Yaitu nanti ditingkatkan akan datang. Yang di depan siapa? Fajar. Ya, jangan diumpati lah. Jangan menceritakan hobi sendiri. Ya. Nah, ini mentang-mentang senang game, karena dikisahkan game itu yang pahami kamu aja. Bagi kawan-kawan ikam nang kada pernah main game ini kada paham. Apalagi nang kayak muslim ya lah, kada tahu game sama sekalinya. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita. Kita Fawaidul Makkiyah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Sayyidi Syekh As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa ilmul jadal, ya kah? Ya, ilmul jadal kah mantik? Mantik. Jadal ya. Wa ilmul mantik, kemudian salah satu ilmu yang tertulis yang diriwayatkan adalah ilmul jadal. Ilmu tentang bagaimana kita bisa berdebat, berargumentasi. Karena perdebatan atau argumentasi ini adalah fundamental atau dasar-dasar orang yang ingin menganalisa sesuatu. Kamu kalau mau meneliti sesuatu jalannya harus debat. Kalau nggak ada debat ya merasa menang sendiri. Main bola ya, punya gawang sendiri, punya bola sendiri, tendang sendiri, gol.
Ini nggak akan kelihatan menang atau kalah. Atau lomba makan kerupuk, saya juara 1 guru, berapa pesertanya? Ya 1 orang. Nah, ini nggak ada kata menang di sini. Nah, lucu kan? Banyak cerita-cerita, oh aku guru alhamdulillah juara musabaqah tilawatil Quran. Oh, kalau itu masih banyak pesertanya. Lomba Qiraatul Kutub, membaca kitabku kuning, juara berapa? Juara 2. Pesertanya berapa? 2 orang guru hajar. Nah, itulah namanya kada juara 2, kalah. Jadi yang namanya orang bisa menang, baik itu dari pembicaraan atau daripada segi keilmuan, ya, itu harus melakukan perdebatan supaya tahu siapa yang benar dan siapa yang kurang benar. Oleh karena itu dalam ilmu filsafat itu dari basic berpikir itu ada ada antitesa, ada sintesa, ya. Ada tesa, ada antitesa. Ketika tesa dengan antitesa ini digabungkan, ditabrakkan, maka lahirlah sintesa. Tesa itu dalam ilmu jadal disebut mustadil. Orang yang mengemukakan argumen, memberikan sesuatu konspirasi, sesuatu pemikiran yang belum tentu disetujui orang banyak. Supaya pemikiran ini diketahui benar atau tidaknya, maka harus ada antitesanya. Antitesa ini orang yang melawan argumen tersebut. Oh, saya tidak setuju. Buktinya ini. Nanti mustadil ini, si tesis ini harus mengedepankan lagi. Oh, sampean tidak berpikir sampai sejauh ini. Sampai akhirnya nanti 2 hal ini disatukan, lahirlah menjadi sintesa. Artinya hukum yang konkret, hukum yang murni, hukum yang detil bahwa argumen tersebut telah diteliti dan dikoreksi dan itu dapat dikatakan mutlak kebenarannya. Nah, semua ilmu yang kita kaji, baik itu ilmu fikih, ilmu tauhid kita, ya. Pokoknya segala ilmu kecuali Quran dan hadis. Ya, Quran hadis ini kita nggak bisa melakukan antitesa. Ya, yang kita bisa dapat lakukan adalah siapa pembawa hadisnya, itu yang kita koreksi. Apakah benar itu seorang nabi atau tidak, itu yang kita koreksi. Tapi kalau sudah kita benarkan itu nabi, maka kita mau menerima beritanya. Hadis tidak bisa kita kritik. Al-Quran juga tidak bisa kita kritik. Yang bisa kita kritik siapa? Siapa yang mengatakan itu Al-Quran? Ya, siapa yang membicarakan itu Al-Quran? Berarti kita berpikir tentang ilmu tauhid. Apakah benar Allah Ta'ala itu ada dalam logika kita? Apakah Nabi Muhammad itu benar sebagai utusan Allah dalam logika kita? Ternyata ketika kita pikir, ternyata Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan sesuai dengan logika kita. Ya. Dan begitu juga Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu Quran hadis ini harus kita terima walaupun bertentangan dengan logika kita. Ya, jadi selain Quran hadis masih bisa kita buatkan antitesanya. Kita kritik masih bisa. Ya. Nah, jadi semua ilmu yang kita kaji di pesantren ini maupun di luar pesantren ini semua itu lahir daripada ilmu jadal. Fikih kita lahirlah dari perdebatan. Tauhid kita, ilmu teologi kita itu lahir daripada perdebatan. Bahkan sorop Pa'ala yafilu pa'lan itu melahir daripada dunia perdebatan. Ketika kita membaca pertama kali ilmu sorob, aslul wahid itu apa? Ujar ulama Basrah fi'il ya isim, ujar ulama Basrah itu masdar, ujar ulama Kufi itu fi'il madi, semuanya berkelahi. Kata ulama Kufi, aslul wahid itu adalah fi'il madi, karena orang bertasrif pasti madi, mudhari, masdar dan seterusnya. Oh tidak, kata ulama Basrah, aslul wahid itu adalah masdar, karena huruf di dalam madi itu masih yang disembunyikan. Contoh qala asluhu qaulan. Berarti alifnya ini alif yang tidak asli, karena asal katanya qawala. Nah, ini adalah melahirkan perdebatan. Sehingga kita kalau segi tasrifan kita ngikuti ulama Kufi, tapi segi dalam pemaknaan kita mengambil ulama Basrah. Nah, kan seperti itu.
Sorab yang mungkin ikam anggap di kelas itu pelajaran membosankan. Apa sih nyanyi-nyanyi di kelas? Pa'ala, pa'ala, pa'alu, pa'alat, pa'alata, pa'alna. Nah, itu walaupun ilmu sedemikian itu yang mungkin ikam anggap bosan, itu lahir dari perdebatan yang sengit. Apalagi seperti nahwu. Nah, itu sudah sering kita ceritakan di dalam kitab-kitab nahwu dan ilmu yang lainnya. Intinya kalau ikam hendak tahu apakah sesuatu itu betul-betul benar atau kemungkinan benar, ikam harus bisa melakukan perdebatan. Karena di dalam perdebatan itu adalah analisa, penelitian. Berdebat itu enggak selalu harus ada lawannya kok. Berdebat itu bisa jadi di dalam kepala kita dengan catatan kita jangan pro kanan atau pro kiri. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan kita ini salah. Di mana kesalahannya? Oh, letaknya di sini. Itu juga bisa dilakukan perdebatan. Cuma kalau ingin lebih detail lagi, kemungkinan kita memikirkan sesuatu itu tidak sampai kita utarakan, kita kemukakan, kita sampaikan dengan lawan bicara kita. Kamu setuju nggak kalau aku punya pikiran kayak gini? Oh, nggak setuju, buktinya gini-gini. Oh iya, aku baru nggak kepikiran sampai ke situ. Itulah ilmu debat. Hukumnya bahkan wajib kalau ingin mencari sesuatu yang wajib. Sunnah apabila kita ingin mencapai sesuatu yang sunnah. Debat yang haram itu adalah debat yang tak berujung. Artinya selesai debat melahirkan dendam dan rasa marah. Itu yang tidak boleh. Bahkan di kelas sendiri aku banyak berdebat dengan santri. Contoh kemarin kelas 2 sanawiyah, guru bisakah nanti kalau wiritan kami yang sudah lancar-lancar punya kegiatan yang lain, nggak langsung keuyakan. Nah logikaku seperti ini, kalau nanti semuanya nggak wiritan, punya amalan masing-masing, apakah menjamin nanti masjid nanti rame wiritannya atau rame kegiatan masing-masingnya? Oh, baca Quran semua, suara wiritan tenggelam. Oh tidak guru, insya Allah kami akan membaca dengan pelan, kami tetap menghormati yang membacanya. Selama itu tidak dilanggar, ayo kita terbitkan peraturan tersebut. Itu melalui debat, melalui jada. Jadi alhasil ilmu debat itu hukumnya harus dipelajari. Yang bagi alat tolib, ya. Apa itu ilmu debat? Ilmun bi usulin, yaitu pengetahuan dengan dasar-dasar yu'rafu biha kaifiyatut takriril adillati wa daf'is syubhati. Yang dapat kita ketahui dengan ilmu-ilmu tersebut, dasar-dasar tersebut, bagaimana kita menetapkan, mensetujui akan dalil-dalil, bukti-bukti, ya, dan menolak akan kesyubhatan, menolak akan kesamaran atau ketidakjelasan dalam sesuatu fikiran atau penelitian yang dikemukakan. Nah, untuk membuktikan, ayo kita debat. Seperti itu. Nah, mungkin bahkan ikam dengan kawan-kawan pun secara kada sadar mungkin pernah kok mengerjakan debat itu. Sering sekali. Ambilkan cangkul, mana bisa pakai cangkul itu? Nah, kan debat di situ. Ini pakai parang aja gin, ini pakai sekop aja gin, cangkul karena susah aja. Itu kan perdebatan. Sehingga mana yang benar, mana yang salah. Kenapa yang cangkul ya? Terserah gue. Nah, itu kan debat namanya itu. Nah, wa faidatuhu, faidah kita mengkaji ilmul jadal adalah ma'rifatu tahriril mabahisil fiqhiyati wal usuliyati. Kita memiliki kemampuan mengenali tata cara menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbasis pemahaman atau berbasis penelitian. Fikih itu pemahaman, karena al-fiqhu al-fahmu. Usuliyah itu artinya penelitian. Nah, ilmu usul menjadi dasar-dasar sesuatu. Jadi orang yang ingin hebat dalam ilmu fikih, ya, memahami ke sesuatu hukum atau bukan hukum, atau meneliti sesuatu, itu tidak boleh lepas daripada yang namanya ilmul jadal. Nah, nanti suatu saat aku ingin membuka kelas jadal di kelas. Artinya ikam kusuruh berpikir sesuatu yang tidak difikirkan orang lain.
Coba berpikir dengan sesuatu yang berbeda. Pokoknya salah sedikit sesat tupang sudah. Nah, disitulah fungsinya ada guru yang meluruskan. Penting itu, sangat penting. Contohnya, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, murid daripada siapa? Ulamanya Wahabi itu, Wahabi, Mu'tazilah itu siapa? Atha bin Wasil kah? Kalau kada hilap lah, intinya gurunya Imam Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu adalah seorang Mu'tazilah. Ada beberapa hal, bahkan banyak 20 hal, itu nanti dibahas dalam kitab Dasuki, yang membuat atau memunculkan awal keraguan bagi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nah, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang paling fenomenal kan ini antara Mu'tazilah dengan kita Asy'ariyah. Allah taala wajib sholahul aslah. Artinya berbuat baik ya daripada berbagai macam kebaikan. Yang menyakitkan itu bukan Allah, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya, yang memasukkan ke surga itu Allah, yang memasukkan seseorang ke neraka itu adalah dosanya, perbuatannya, bukan Allah. Itu satu hal yang mendasar yang membuat awal muncul keraguannya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari kepada gurunya sendiri. Tapi beliau penuh dengan adab, beliau tidak berani langsung mengemukakan, beliau mencarikan semua dalil, beliau tulis. Kalau ujar kita tuh menulis tesis dulu, diteliti punya guru ini salahkah benar. Kalau sudah siap baru beliau sodorkan. Akhirnya sudah siap. Ya, dengan suatu risalah beliau, tulisan beliau aku kada ingat namanya apa. Ada tulisan beliau untuk mengkritik argumentasi gurunya sendiri. Maju mundur beliau istikharah, rasa kada sopan, rasa kada beadab. Lalulah beliau dimimpi Rasulullah sekali. Beliau mungkin itu cuman mimpi kerinduanku dengan Nabi aja. 2 kali dimimpikan, suruh kritik gurumu. 3 kali sampai beliau bermimpi dengan Rasulullah 21 kali. Yang ke-21 kali itu bismillah beliau maju. Beliau minta waktu dengan gurunya. Nah, kemudian beliau bersembunyi, takhalli, berduaan, guru mohon maaf ini ada beberapa penelitian yang sampaikan tak. Nah, beliau gurunya saat itu dibekali dengan dendam, merasa dikritik, merasa disalahkan. Inilah awal kehancuran atau awal kesesatannya Mu'tazilah, anti debat, tidak mau dikritisi walaupun mengkritik muridnya sendiri. Akhirnya beliau marah, menawarkan kepada Syekh murid beliau Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita nanti ketemu disaksikan semua muridku, akan aku jawab semua tesis yang kamu teliti. Jadi penelitiannya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu diteliti ya oleh gurunya, nanti mau dijawab di hadapan seluruh murid. Keinginan gurunya, bukan keinginanmu muridnya. Sampai waktu tiba dikumpulkan murid-murid senior beliau bahkan melecehkan. Ini muridku dahulu bisa-bisanya mengkritik perguruannya. Akhirnya semua jawaban yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dijawab oleh gurunya sendiri. Lalu ketika itu ada argumen yang bukan hanya menyadarkan muridnya Mu'tazilah, tapi menyadarkan para ulama-ulama yang lainnya, yaitu masalah ya berandai-andai, berspekulasi. Ada orang berapa, 4 kah 3 masuk neraka. Kita tafsirkan aja langsung ya. Ini orang masuk surga. Orang balik masuk surga. Yang kedua, orang belum balik masuk surga. Kedua-duanya beriman. Ya, artinya Islam. 1 karena berislam, 2 karena lahir daripada rahimnya orang Islam atau spermanya orang Islam. Kemudian yang satunya balik kafir masuk neraka. Yang terakhir belum balik kafir masuk neraka. Jadi
Apa tanggapan sampean wahai syekh, wahai guruku, jikalau ya orang yang masuk surga dalam keadaan di dunia dia balik dan mati dalam keadaan Islam ini dia berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Iya, aku setuju. Itulah memang kehendak Allah Ta'ala. Dia masuk surga karena kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, bagaimana pendapat sampean kalau ada anak kecil yang belum balik tapi anak orang Islam, dia dimasukkan Allah Ta'ala ke surga? Ya benar itu memang salahul aslahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berbuat baik, berbuat yang semestinya. Yang ketiga, bagaimana pendapat sampean kalau ada orang yang mati dalam keadaan balik dan dia orangnya kafir, tidak beriman, dan dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Ta'ala? Oh jelas, karena dia kafir di dunia, dia berbuat maksiat, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan terakhir, apa jawaban sampean kalau ada kanakan orang kafir yang mati kada beriman dengan Allah Ta'ala? Oh ya jelas, karena dia anaknya orang kafir. Lalu kalau Allah Ta'ala diprotes gimana? Ya Allah enak ya itu anak kecil itu masuk surga, anaknya orang beriman. Aku gin kalau mau dipilih lahirlah daripada orang beriman. Apa kira-kira jawaban Allah Ta'ala? Mati bahasa. Tidak bisa menjawab argumen tersebut. Ini anak kecil ini mati, dilahirkan dari orang yang tidak beriman, matinya masuk neraka. Kan seakan-akan Allah Ta'ala tidak adil di sini. Karena anak kecil yang belum balik tidak punya pilihan, tidak punya dosa, tidak punya pahala, karena belum taklif. Wah, di sini para murid-muridnya langsung berpindah akidah salahul aslah bagi Allah Ta'ala itu tidak wajib. Buktinya ada anak kecil meninggal dunia sebelum balik. Buktinya bahkan kita dilahirkan daripada orang tua yang KDRT atau kita lahir daripada orang tua yang cerai. Kita memiliki dunia yang tidak kaya. Kita lahir daripada orang-orang yang mungkin tidak kita inginkan, seperti itu kehidupannya. Andai kata bisa request kita. Ya. Tapi kita ini berakidah bahwa Allah tidak wajib salahul aslah. Allah hendak memperbuat kita takdir yang baik atau takdir yang jelek, itu hanya iradah Allah Ta'ala. Tidak bisa diintervensi, tidak bisa didikte. Itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena yang pertama gurunya marah dan malu, akhirnya beliau berasing, beruzlah. Tidak mau mendengar pendapat kebenaran padahal kan murid harusnya seneng kan? Dapat murid yang alim, pinter, bisa mengkoreksi punya gurunya, membenarkan, memberikan hidayah gurunya, harusnya senang kan? Punya ahli waris, punya dzurriyyat dari segi nasab ilmiah, harusnya senang kan? Malah gengsi. Akhirnya beruzlah, membuka pengajaran baru di hadapan orang-orang bodoh yang tidak paham ilmu tauhid. Oleh karena itulah dinamakan Mu'tazilatun. Orang yang beruzlah setelah diberikan kebenaran karena gengsi. Nah, jadi kalau bubuhan ikam ditagur peguruan, ikam salah, nah buktinya diberitahu peguruan kesalahan ikam ini, ikam sarik, ikam ampih dari pondok pesantren, Mu'tazilah. Yalah. Apa di pesantren kabur kan, dimarahi peguruan, ikam nih kabur tuh kada benar. Artinya kalau ikam kabur, nanti pelajaran ikam tidak bisa mengejar kawan. Nanti kalau sudah kada paham di semester 1 ulangan gak bisa jawab, nyalahkan gurunya lagi, ngajar gak becus. Padahal orangnya yang kabur ketinggalan pendidikan. Jangan izin terus, harus istiqomah kita ngikuti pelajaran guru. Enggak mau ditegur marah. Wah kalau gitu aku ampi aja sudah guru ay. Nah orang-orang yang seperti ini adalah punya DNA genetik Mu'tazilah. Karena sudah diberikan logika yang benar. Ini enggak gurunya yang disalahkan terus. Pengennya setiap izin pulang. Karena kalau di kelas ngaji kada paham, belajar kada paham, melamun, bosan, malal. Yang disalahkan siapa? Lo guru nggak asik, lo nggak rame guru.
egois sekali muridnya. Nah, jadi itulah jangan sampai kita menolak kebenaran. Maka kita casingnya nanti bisa Asy'ariyin, tapi kita punya ya ibarat HP itu internalnya Mu'tazilah, eksternalnya Asy'ariyah. Nah, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Nah, itulah faedahnya kita memahami ilmu perdebatan. Nah, salah satu ilmu perdebatan yang sangat fenomenal yaitu di dunia ilmu tauhid. Nah, kemudian wa ilmu usulil fikih, yang kedua ada ilmu usul fikih. Yang kedua pada malam hari inilah, kalau daripada malam-malam kemarin banyak sudah nih judul-judul nama ilmu. Nah, ilmu usul fikih ini adalah adillatul fikhil ijmaliyah, dalil-dalil daripada ilmu fikih secara garis besar, secara jumlah, ijmali, wa turuku istifadati juz'iyatiha, dan metodologi atau metode-metode mengambil faham atau menggali kajian juz'iyatiha, bahagian-bahagian terperincinya, wahalu mustafidiha. Ilmu usul fikih itu juga membahas siapa orang-orang yang sanggup atau pantas melakukannya, wakila ma'rifatiha, sanggup mengetahuinya. Nah, ini kalau sudah berbicara masalah usul fikih, ini adalah ilmu yang tidak ada habisnya. Nah, bahkan aku ada rencana kitab Fawaidul Makkiyah ini akan aku ganti kepada usul fikih. Karena alhamdulillah atas berkat karunia Allah, aku ketika ngaji di Darussalam dahulu sangat dicintakan dan digemarkan dengan kajian ilmu usul fikih. Nah, sampai-sampai banyak pujian dari kawan-kawan bahwa aku di kelas itu aja tapi lah orang yang terkenal piawai, ahli dalam ya pengetahuan ilmu usul fikih. Sayang sekali kalau keberkahan yang Allah Ta'ala diberikan kepada aku, paham usul fikih ini tidak dikembangkan di Pondok Pesantren Nurul Mustafa. Nah, dan itu ilmu yang saat ini masih aku anggap hobi. Aku membaca kitab fikih pernah bosan, membaca ilmu alat pernah bosan. Ya. Tapi kalau sudah membuka kitab usul fikih tidak ada pernah bosannya. Karena anggapanku usul fikih itu hanya label. Namanya aja usul fikih, hakikatnya adalah usul jami. Karena kalau kita membahas usul fikih, semua ilmu kita bahas. Nahwu, shorof, mantik, balaghah, apalagi fikihnya, Quran, hadis, apalagi bahkan ilmu-ilmu nang kayak usul hadis, usul tafsir, semua itu dibahas di dalam kitab usul fikih. Makanya aku sebutkan ilmu usul fikih itu labelnya aja. Nah, secara hakikatnya adalah usulul jami. Aku sendiri kalau membaca kitab Bahrul Muhit, ya, siapa? Bahrul Muhit itu punya Syekh, bukan Syekh Zakaria, Syekh Az-Zarkashi, ya. Syekh Az-Zarkashi itu sudah kepada ilmu nang sesat. Karena apapun hukum yang tidak boleh di kitab itu ditulis boleh. Salat mau pakai bahasa bukan bahasa Arab boleh di situ, dalilnya ada. Dan itu dibentuk dalam dunia usul fikih yang di kelas kemarin. Sembahyang tidak membaca Al-Fatihah, yang penting membaca Quran. Itu sah. Nah, ini kelas 2, kelas 3, kelas 2 sanawiyah bujur juwakah ya sasat ya kita di aliyah nih terserah. Gitu nalah. Cuman kita selama ini kan menggunakan sesuatu yang mayoritas yang digunakan oleh orang banyak. Tapi dari segi dalil bahkan ya segi madhab dan dalil ya itu kita menggunakan Fatihah. Tapi kalau kita mengkaji cara berpikir bagaimana itu madhab dan dalil, ada ulama yang tidak mewajibkan membaca Fatihah ketika sholat. Nah, ini jago jangankan membaca Fatihah ketika sholat, ya. Bahkan tidak menggunakan bahasa Arab pun ada ulama yang membolehkan. Tapi keabsahannya kita pertimbangkan, tentang layaknya kita gunakan atau tidak itu kita pertimbangkan. Yang kita gunakan yang layak, karena ada suatu kaidah yang menjadi rem kita dalam belajar usul fikih, belajar hukum. Apa syairnya itu? Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar innamal khilafu maja'a anin nadhar apa syairnya saya pernah hafal. Laisa
khilafu laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar. Tidaklah seluruh khilafiyah, perdebatan, jadaliyah itu datang dan digunakan. Ya, innamal khilafu malahu hadzun anin nadhar, kayak itu kah? Syairnya itu. Hanya saja yang khilaf kita gunakan, khilaf yang dapat kita gunakan adalah malahu hadzun anin nadhar. Sesuatu yang memiliki jatah, memiliki kemungkinan bahwa khilaf itu dapat diterima dalam nazar kita, dapat digunakan secara layak dan secara etikalis. Nah, jadi segi adabnya dapat dan layak digunakan. Layak tapi tidak beretika, kita menggunakan itu jangan digunakan. Beretika tapi dalilnya tidak layak, tidak dapat digunakan. Jadi harus secara etika dan secara kelayakan. Itulah khilaf yang dapat kita gunakan. Kira-kira kamu di kampung, Allahu Akbar, Yasin wal Qur'an, itu memang secara hukum layak. Karena di Qur'annya faqra'u ma tayassara minhu, kan gitu di Qur'annya. Ketika sholat itu Nabi kita disuruh baca apa yang mudah daripadamu dari Al-Qur'an. Tapi dalam hadis, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, kan bahas usul kita ini malam ini lah. Ini rame mengusulin lah. Nah, tapi kita bandingkan, bolehkah hadis ini menasah Al-Qur'an? Apalagi derajatnya ahad. Naskhul Qur'an bi ahadisin nabawiyah. Kalau kita katakan nasah, faqra'u ma tayassara itu sudah dinasah. Yang menasah apa dulu? Kalau nang menasah hadisnya mutawatir, boleh enggak? Masih ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau yang menasah itu adalah hadis ahad, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Artinya kita harus mengutamakan Al-Quran daripada hadis. Bukan karena kita meragukan Nabi, tapi kita meragukan para periwayat yang membawa itu mau Nabi pasti benar, cuma sayangnya kita nggak langsung dengar dari Nabi. Kita lah kalau dengar dari Nabi Muhammad langsung percaya kita, sami'na wa ata'na. Tapi kan ada perantara, yang barangkali ada sebagian perantara rawi ini menyelubungkan niat tidak terpuji. Makanya ada derajat hadis sahih, keabsahannya diakui hasan, masih diakui tapi turun sedikit, ada mulai hadis dhaif. Nah, kemudian derajatnya ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Mutawatir itu diriwayatkan banyak ke banyak. Kalaunya atau masyhur itu dari satu ke banyak, ya, itu masyhur. Sahabat yang meriwayatkan satu, tabi'in banyak yang meriwayatkan masyhur. Yang repot itu ahad, satu ke satu. Nah, kan kita nggak tahu kalau di tengah-tengah ini ada yang nakal sedikit. Ya kan? Sedangkan Al-Quran semua riwayatnya pasti mutawatir dan disaksikan bahwa ini tidak menerima tabdil wa tagyir, perubahan dan pergantian. Itu hebatnya Quran. Karena Nabi membaca ketika khutbah, ketika imam maghrib, imam isya, imam subuh, kan didengar oleh para sahabat dan berulang kali Nabi membaca itu. Makanya tidak mungkin tabdil, tidak mungkin tagyir dalam Al-Quran itu. Nah, lalu apa keputusannya? Kita ngamalkan faqra'u ma tayassara minhu atau ngamalkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Makanya kata Imam Syafi'i kita ihtiyat. Ditolak sama mazhab lain. Al-ihtiyat laisa minal ahkam. Ya Allah, hati-hati itu bukan dari hukum. Itu adalah etika kita ketika mengamalkan suatu dalil. Nah, aku membuka sedikit usul fikih di sini. Nah, supaya ketagihan berataan. Nah, ramai mengaji kayak ini tuh. Artinya walaupun gak ada tepakai tapi ramai. Nah, lalu apa yang kita kedepankan? Ujar Imam Syafi'i, ashabu Syafi'i, ya sudah, kalau nggak bisa jalannya itu nasakh, kita buatlah jalan takhsis. Faqra'u ma tayassara minhu itu al-minhu al-jarru wal majruru minal sisat.
Artinya minhu ini khusus. Min Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Dan itu pun masih menerima perdebatan. Boleh enggak mukhassis munfasil itu mentahsis akan umumul Qur'anil mutawatir. Sopan enggak gitu katanya. Nah, lah. Ayo sudah kita berikan jalan mujmal mubayyan. Faqra'u ma tayassara min, nanti mujmal. Kemudian la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab itu adalah mubayyannya. Kembali lagi, boleh enggak bayannya itu ahad? Ya. Mubayyannya itu ahad, yang dijadikan mubayyan atau mustabannya, dicari kebenarannya, itu hukumnya mutawatir. Ya masa kita mentaksis dalil yang diketahui orang banyak dengan dalil yang cuma diketahui oleh satu orang. Alhasil ada madzhab yang mendirikan bahwa Fatihah di dalam sholat tidak wajib. Itu mulai perdebatan yang sengit. Nah, kita menangnya di mana? Menangnya ada beberapa riwayat bahwa Nabi setiap sholat lebih daripada 3 kali selalu membaca Al-Fatihah. Di situ aja kita menangnya. Nah, dan mereka melawan lagi dengan cara bahwa Nabi sembahyang sholat qoblal fajri. Salat sunnah fajar. Itu diriwayatkan bahwa Siti Aisyah itu kalau memerah susu, ya, belum selesai memerah, Nabi sudah selesai. Nah, selesai salat sunnah fajar. Yang dibaca Nabi apa? Kadang alam nasyrah laka sadrak dengan alam tarokai, atau kuliah dengan kulu. Dengan sesebentar itu, apakah Nabi membaca Fatihah atau tidak? Kan gitu. Karena kalau kita membaca Fatihah, maka jadi panjang. Dan mungkin Siti Aisyah selesai memerah susu, Nabi belum selesai saking sebentarnya Nabi sholat. Ibarat bikin kopi lah istri, belum selesai, belum matang airnya, si suaminya sudah selesai yang dibaca apa? Sedangkan Fatihah sendiri kalau kita koreksi paling cepat semenit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaum. Itu gitulah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semenit. Tahu mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu enggak bakal sampai semenit gitu. Itu nang kayak dukun jampi-jampi. Nah, kadang aku melihat salah satu banika menjadi imam pena was tuh. Ini dukun kah atau santri imam nih jaga nih lah. Yalah. Kayak ripal tadi maghrib lah. Allahu Akbar. Hanya subhan rabbiyal azim belum terbaca. Sami Allah. Dibaca apa bal? Oh enggak guru, tasbihnya sunnah, yang penting untuk maninah. Oh ya sudah dibolehkan aja. Nah, itu tadilah luar biasanya ilmu usul fikih. Insyaallah nanti di malam Kamis kitab ini akan kita ganti. Kenapa diganti guru? Ya karena awalnya kitab ini sebagai penolong untuk membuka kitab Mahali Kanzur Ragibin, Fathul Wahhab, ya, atau Rahmatul Ummah. Coba lihat di judulnya tuh, ya. Al-Fawaidul Makkiyah fima yahtajuhu talabatus syafi'iyah. Bagi kita penuntut ilmu yang bermadhab syafi'i ingin memahami madhab beliau, kita harus membaca ini kitab. Tapi di aliyah sendiri, ya, bahwa seperti Mahali, Fathul Wahhab, Rahmatul Ummah itu kita jadikan sebagai pak penunjang. Pak pokoknya sudah kembali kepada Al-Quran dengan hadis. Akhirnya enggak terlalu terpakai. Nah, jadi harapannya mungkin tetap kubacakan, tetapi di kelas. Kuambilkan dari dalam seminggu itu mungkin satu waktu, kusimpilkan di dalam situ. Sisanya nanti entah tamat atau tidak tamat, itu bisa ditamatkan masing-masing. Karena ada dua macam. Fawaidul Makkiyah ini ada yang tidak diikhtisor, dan yang di belakang tuh ada yang diikhtisor. Mungkin kalau di kelas nanti yang diikhtisar. Nah, malam Kamis kita tampilkan keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada guru Ikam Bahari, yaitu keahlian di dalam usul fikih. Nanti kita sampaikan kitab apa yang cocok nanti. Nah, apa faedah kita mengaji usul fikih? Yaitu nasbul adillati ala madluliha. Yaitu membuat dalil secara tegak lurus, artinya yakin,
ala madliha yang dikaji digali daripada sumber-sumbernya, wa ma'rifatu kaifiyatil istimbati minha, dan mengetahui tata cara bagaimana kita mengistikhraj, kita mengeluarkan, kita melahirkan, kita mencetuskan hukum dari dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, sampai situ aja nih, gara-gara terbahas usul dengan apa Mu'tazilah tadi ya Allah, waktunya jadi melebar. Nah, kemudian kitab Tafsirul Ahkam Rawaiul Bayan gak usah kita baca dulu pada malam hari ini karena waktu saya lewat. Wa ilmu usuliddin wallahu a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan akhirat dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.